Misalkan diberikan bilangan-bilangan berikut, yaitu ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Bilangan-bilangan tersebut dapat kita deskripsikan sebagai bilangan-bilangan asli yang kurang dari 6 atau bilangan bulat positif yang kurang dari 6. Permasalahannya di sini apakah ada suatu notasi matematika atau objek matematika yang bisa kita gunakan untuk menuliskan kumpulan bilangan tersebut? Jawabannya ada, yaitu himpunan. Jadi himpunan ini didefinisikan atau diartikan sebagai sekumpulan objek berbeda yang terdefinisi dengan jelas. Beberapa contoh diantaranya adalah sebagai berikut. Himpunan bilangan prima, himpunan segitiga siku-siku, himpunan ibu kota provinsi di Indonesia, dan himpunan yang anggotanya Dina dan mobilnya. Di sini kita ingat bahwa himpunan harus terdefinisi dengan jelas anggota-anggotanya. Jadi kumpulan objek berikut ini bukan merupakan suatu himpunan. Jadi di sini kita punya kumpulan warna-warna indah, kumpulan makanan-makanan enak, dan lain-lainnya. Di sini, misalkan kita punya orang A menyebutkan bahwa warna biru adalah warna yang indah, belum tentu orang B menyebutkan hal yang serupa. Kita bisa lihat bahwa deskripsi-deskripsi ini, warna-warna indah, makanan-makanan enak, ini adalah deskripsi yang bersifat relatif dan tidak mutlak benar. Maka dari itu, kumpulan-kumpulan berikut bukan merupakan suatu himpunan. Lalu, sebagai notasi dari himpunan, notasi-notasi yang kita akan gunakan, misalkan kita punya A besar, ini adalah sebuah himpunan, ini adalah notasi untuk menyatakan bahwa X ini elemen dari A atau anggota dari A, dan X bukan elemen dari A atau bukan anggota dari A. Lalu kita juga punya istilah tentang himpunan kosong, ini himpunan yang tidak memiliki elemen sama sekali. Ini disimbolkan dengan kurung kurawal kosong. Selanjutnya kita akan melihat juga bagaimana cara penulisan suatu himpunan. Misalkan D ini adalah himpunan yang terdiri dari angka-angka yang telah kita punya di awal, maka ada beberapa cara untuk menuliskan himpunan D ini. Yang pertama adalah dengan metode enumerasi, yaitu kita mendaftarkan seluruh anggota himpunan D atau elemen himpunan D. Yang kedua adalah dengan notasi pembentuk himpunan, yaitu kita menuliskan syarat keanggotaan himpunan D. Dalam kasus ini, kita inginkan D kecil ini adalah bilangan asli yang kurang dari 6, dan kita kumpulkan seluruhnya dalam himpunan D besar. Cara lainnya yang lazim digunakan yaitu dengan menggunakan diagram Venn. Diagram Venn biasanya kita menyimbolkan himpunan dalam bentuk lingkaran-lingkaran, dan biasanya kita batasi lingkaran-lingkaran tersebut dengan suatu persegi panjang yang kita kenal sebagai himpunan semesta. Jadi di sini himpunan semesta biasanya kita gunakan notasi S besar. Ini adalah himpunan yang terdiri dari semua elemen yang dibicarakan. Selanjutnya kita akan melihat hubungan dari himpunan-himpunan. Yang pertama adalah himpunan bagian. Jadi himpunan A disebut himpunan bagian dari B. Ini apabila setiap elemen pada himpunan A juga merupakan elemen dari himpunan B. Pada diagram Venn, kita bisa lihat bahwa lingkaran yang merepresentasikan himpunan A ini akan berada di dalam himpunan B, ya. Maka dari itu A di sini disebut himpunan bagian dari B karena lingkarannya termuat pada B. Lingkaran A termuat pada lingkaran B. Sebagai contoh, misalkan kita punya B ini adalah kumpulan semua huruf alfabet, dan A ini adalah himpunan huruf-huruf konsonan. Kita tahu bahwa semua huruf konsonan merupakan huruf alfabet, sehingga kita bisa simpulkan bahwa A adalah himpunan bagian dari B.
Selanjutnya, himpunan A kita sebut sama dengan himpunan B. Ini apabila A ini adalah himpunan bagian dari B, dan B juga harus merupakan himpunan bagian dari A. Maka dari itu, pada diagram Venn, ukuran lingkarannya ini harus sama. Jadi di sini kita bisa lihat lingkaran yang menyatakan himpunan A dan lingkaran yang menyatakan himpunan B ini berhimpit. Dan kita juga punya komplement himpunan, ini disimbolkan dengan A pangkat C kecil. Ini menyatakan komplement dari himpunan A. Ini berisikan seluruh elemen di himpunan semesta yang bukan berada pada himpunan A. Sebagai contoh, jika S ini menyatakan himpunan semua huruf alfabet, maka komplement dari himpunan huruf vokal ini merupakan huruf yang bukan vokal, yaitu huruf konsonan. Selanjutnya, kita juga bisa melihat operasi dari dua buah himpunan. Yang pertama adalah irisan himpunan. Jadi, irisan dari himpunan A dan B ini biasa dinotasikan dengan sebagai berikut ya. Ini isinya adalah anggota-anggota pada himpunan A dan anggota-anggota pada himpunan B. Jadi, jika digambarkan dalam diagram Venn, irisan adalah daerah berikut. Sebagai contoh, misalkan kita punya dua buah himpunan. A ini adalah himpunan yang berisikan huruf-huruf pada kata kucing, dan B ini adalah himpunan yang berisikan huruf-huruf vokal. Maka kita lihat bahwa A iris B ini akan berisikan huruf-huruf vokal yang ada pada kata kucing, yang tidak lain merupakan huruf U dan huruf I saja. Dan ada istilah lain dari hubungan dua buah himpunan, yaitu adalah himpunan yang saling asing atau disjoint. Jadi dua buah himpunan, misalkan A dan B, ini disebut disjoint atau saling asing, apabila irisannya merupakan himpunan kosong. Dalam diagram Venn, kita bisa lihat bahwa dua buah lingkaran ini benar-benar tidak beririsan sama sekali, atau saling asing. Sebagai contoh, dua buah himpunan yang saling asing adalah himpunan huruf vokal dan himpunan huruf konsonan. Karena tidak ada satupun huruf alfabet yang merupakan huruf vokal sekaligus huruf konsonan. Selanjutnya kita akan melihat tentang gabungan dari dua buah himpunan. Jadi gabungan dari dua buah himpunan A dan B ini adalah seluruh X yang X-nya merupakan anggota dari himpunan A atau X-nya juga anggota dari himpunan B. Jadi bila disimbolkan dalam diagram Venn, gabungan dari dua buah himpunan adalah daerah berikut. Sebagai contoh, kita akan gunakan himpunan A dan B-nya seperti pada contoh sebelumnya. Jadi kita akan punya gabungan dari himpunan A dan B ini adalah huruf-huruf pada kata kucing atau huruf vokal. Jadi kita punya K, U, C, I, N, G dan huruf vokal yang belum terdapat pada kata kucing, yaitu A, E, dan O.